Abang pernah penelitian ke Jepang sebulan, terus juga pernah life changing experience ke Eropa, ada 3 negara. Itu karena berkuliah di UI gitu. Waktu itu abang pernah malu banget di Jepang. Malu kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Abang pernah merasakan rasanya gimana hausnya sama ilmu dan nggak dapet. Beberapa bulan ke depan kita akan bikin show seni di Kota Parang Sidimpuan. Bocoran nih. Ya, bocoran nih guys. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Potsmanda, podcast Mandua Padang Sidimpuan. Oke teman-teman semua, mungkin mohon maaf dari Mandua jarang uploadnya ya, karena mungkin kesibukan juga sebagai seorang siswa, dan juga kita masih bingung nih, siapa sih kira-kira narasumber-narasumber yang akan kita undang di sini. Tapi ya kali ini tenang aja, kita udah punya narasumber yang sangat hebat sekali. Beliau adalah seorang alumni Mandua Padang Sidimpuan juga tentunya, berkuliah juga di UI, dan juga banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan pada saat masa SMA. Nah, for your information juga, narasumber kita pada hari ini adalah seorang yang sudah melalang buana ke berbagai negara, baik di Eropa, Jepang, Malaysia, banyak lah pokoknya. Pastinya penasaran, langsung aja kita sambut Bang Aldi Azri Siregar. Halo Bang. Halo. Ini Kak Ahmad di kameranya. Halo semua. Halo. Oke. Ya. Bang Aldi Siregar gimana Ya. Bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu lah kita ya. Ya, selalu. Kesibukannya akhir-akhir ini kira-kira apa itu Bang? Kesibukan ya? Ya. Kesibukan akhir-akhir ini tuh lagi banyak ngerjain di bidang pendidikan. Olimpiade, Ya. terus juga pembinaan coaching siswa gitu, untuk mengembangkan minat bakat siswa. Terus juga sekarang lagi persiapan banyak event, tentunya juga event-event yang berkaitan sama pendidikan, sains, juga olahraga dan seni semacam itulah. Ya, Cukup banyak juga. ya. Ya, jadi kita suatu anugerah, suatu kehormatan lah bagi kita bisa mengundang abang ini. Ya karena sibuk juga lah pasti bang ya. Lumayan. Masih menyempatkan waktu untuk kita semua. Oke, baik teman-teman. Nih, dengar-dengar ya dari riset saya ya. Bang Aldi ini dulu sewaktu masa SMA banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan. Yang paling umum lah biasanya, paling umum ya pasti juara umum lah ya. Juara umum dari semester 1 bang ya. Ya, dari semester 1. Selalu dapat juara umum ya. Alhamdulillah. Iya, Ya. Alhamdulillah. Boleh lah ya. Kemudian sempat juga dengar ini juara KSM tingkat nasional. Ya, betul. Betul ya. Betul. Kira-kira gimana pengalaman itu, Bang? Itu juga salah satu pengalaman yang berharga ya bagi Iya, pasti. bagi saya pribadi ya. Pasti. Karena itu menjadi milestone yang besar setelah abang lulus dari Mandua gitu. Jadi di Mandua dulu itu abang pernah ikut di KSM, atau mungkin teman-teman yang belum tahu ya, KSM itu kompetisi sains madrasah. Itu waktu itu saya dapat di tingkat nasional tahun 2014 di Makassar gitu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat perunggu ya, juara 3 lah ya, juara 3. Nah saat itu kebetulan abang tuh masih kelas 10. Ya, itu abang masih kelas 10. Terus ikut KSM dan alhamdulillah dapat ke tingkat nasional di Makassar waktu itu. Dan memang kalau dibilang ya, kenapa itu jadi salah satu momen berharga juga bagi abang waktu sekolah, karena itu perjuangannya juga nggak gampang sebenarnya. Mengingat waktu itu sumber daya atau resource yang abang gunakan untuk lomba di sana itu nggak banyak gitu. Karena waktu itu memang KSM itu masih 2 atau 3 kali gitu. Itu kayaknya abang ketiga deh. Jadi KSM tuh baru ada di 2000 berapa. Nah itu abang yang ketiga. Dan memang belum banyak benchmarknya seperti apa sih KSM itu. Bener-bener nyari sendiri gitu. Dan juga dibantu sama guru-guru sekolah juga. Dan alhamdulillah dapat lah sampai ke tingkat nasional gitu. Sewaktu kelas 10. Iya, kelas 10. Wow. Waktu kelas 10 udah menjuarai KSM tingkat nasional. Ya betul. Wow, tepuk tangan. KSM tingkat nasional. Kira-kira selain itu bang, di masa SMA ada prestasi apa lagi kira-kira? Kalau prestasi apa lagi ya, memang yang paling memorable itu ya. Terus selain itu juga dulu pernah ikut OSN juga, tapi karena memang waktu itu bentrok sama KSM, jadi abang diminta untuk ikut KSM aja karena kan madrasah ya. Terus
yang paling memorable juga waktu itu selain Olimpiade, Ya. memang abang juga dulu aktif itu di seni dan olahraga. Nah, di olahraga waktu itu abang aktif di badminton atau bulu tangkis. Ya. Terus juga di seni itu mungkin ini kayaknya banyak yang nggak tahu ya, karena seni itu waktu itu abang ikut di vokal. Oh, vokal Ya, suara. di vokal di suara Iya. gitu. Jadi waktu itu pernah abang di badminton itu pernah juara. Abang pernah ikut Axioma. Dulu aku nggak tahu ya. Sekarang masih ada Axioma nggak, guys? Masih ada nggak? Masih ada Axioma nggak? Bagian tahu Axioma nanti komen ya. Ya Oke. jadi Axioma itu sama kayak kayak ini ya, kayak program dari Kemenak juga. Ya. Itu tapi olahraga dan seni Axioma itu. Nah, waktu itu abang pernah ikut yang badminton dan alhamdulillah dapat medali perak waktu di provinsi. Nah, di kota waktu itu dapat emas. Ya. Terus dikirim ke tingkat provinsi. Di provinsi kemarin dapat perak juara 2 gitu. Terus itu untuk yang badmintonnya, yang selama di Mandua ya, dan gelar-gelar kota lainnya. Tapi yang paling tinggi itu yang tingkat provinsi. Apa yang paling memorable lah bang? Ya, untuk badminton. Terus yang seni juga waktu itu pernah abang ikut sekali doang sih. Pernah ikut Apa itu? lomba vokal tabaksel di Sidimpuan ini. Setabaksel tapi di mana ya? Di IKIP kalau nggak salah. Oh, Di IKIP waktu itu dapat juara 2. nice. Gitu. Aduh, banyak sekali prestasinya bang. Ya, lumayan lah. Dari Axioma, Ya, kemudian prestasi-prestasi lainnya lah, gitu. Sama KSM. KSM. Sampai sekarang Mandua belum pernah lagi menjuarai KSM bang. Iya. Nasional belum pernah lagi. Iya, Bang dengar-dengar sampai sekarang belum ya? Iya. Iya. Abang pertama juga. Iya, pertama. Pertama dan juga sampai sekarang Sampai belum sekarang ada belum lagi. ya Aduh, kayaknya. harapannya mudah-mudahan selanjutnya lah bang. Iya, kayaknya tahun ini bakal dapat Insyaallah, sih. amin. Iya. Pasti Iya, tunggu tahun aja ini teman-teman ya. Hmm. Oke bang, setelah dari masih SMA nih, Hmm. aku dengar-dengar juga abang ini mahasiswa UI ya. Yes. Wih, universitas top ternama di Indonesia. Ya. Nomor 1 ini. Ini banyak ininya ya. Mahasiswa UI. Iya, betul. Ya, jadi waktu itu ini kan mahasiswa UI. Kalau setahu saya sih bang ya, masuk UI itu susah ya, susah banget. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, kira-kira pada tahun itu nih, abang itu masuk UI jalur apa? Oh iya, waktu itu abang tuh lolos jalur UI itu jalur terakhir, jalur SIMAK. Oh, simak UI. Ya, jalur SIMAK UI. Wow. Jadi dulu apa namanya ya, kan jalur masuk kuliah itu kan ada beberapa ya. Iya. Ada jalur undangan dulu, kalau sekarang namanya SNBP ya. Iya, Namanya SNBP SNBP. Dulu abang namanya itu SNMPTN. SNMPTN. Ya, SNMPTN. Oke. Terus ada jalur tulisnya namanya dulu SBMPTN. Oh. Sekarang namanya SNBT atau UTBK gitu. Nah, jadi di dua jalur itu abang nggak masuk. Oh, Jadi kan posisinya dulu kan mungkin abang peringkat 3 besar paralel lah ya. Di sekolah sama teman-teman abang semua, mereka semua tuh udah pada lulus di SNBP sama SNBT-nya gitu. Jadi abang waktu itu dapatnya di SIMAK UI. Jadi jalur tulis juga. Dapatnya pokoknya terakhir lah itu kayaknya setelah pengumuman SNBT atau UTBK semuanya, barulah SIMAK UI abang terakhir pengumuman dapat. Gitu. dari jalur paling susah loh guys. Iya, Simak jadi UI. nggak nyangka juga sebenarnya. Karena memang kalau dilihat tingkat kesulitan soalnya itu SIMAK UI mungkin lebih tinggi saat Iya. itu ya. Nggak tahu sampai sekarang juga apa mungkin Iya. masih seperti itu. Sampai sekarang juga yang susah itu mandiri berarti bang. SIMAK UI. Iya. SIMAK UI itu termasuk salah beberapa yang tersusah lah bang. Itu Jadi maksudnya. gini, karena SIMAK UI itu memang dibilang mandiri ya, tapi Iya. dia itu juga salah satu tes masuk kuliah yang apa namanya ya, yang ada jalur sama seperti SBMPTN Iya. gitu. Jadi bener-bener enggak, kan kalau kita taunya mungkin mandiri itu dia kalau udah masuk ke sana berbeda lah sama yang lain gitu kan. Tapi kalau dari SIMAK UI atau ada juga namanya UTUL UGM untuk ya UGM ya, UGM. itu sama aja sebenarnya sama yang lain. Yang dua itu setahu abang ya, tapi kalau yang lain abang nggak terlalu riset juga. Tapi untuk yang nasional, yang mandiri itu ada SIMAK UI dan UTUL UGM. Dari SIMAK UI. Yang mirip ininya tingkat kesulitan soalnya dengan SNBT atau UTBK. Ya. Tapi sebelumnya di SMA kan abang dijuarai KSM ya? Ya. Sertifikatnya nggak kepake di atau belum tembus di SNBP? Oh iya, saat itu abang pakai, Iya. abang apply sertifikat KSM nasional itu di SBM apa namanya tadi? Dulu SNMPTN Iya. atau undangan lah ya. Iya. Abang pakai. Tapi nggak dapat karena dulu abang buat targetnya itu ke ITB, SITH ITB. Iya, ke ITB. Iya, abang coba di SITH ITB karena waktu itu memang pelatihannya di sana. Abang coba dan ternyata belum dapat. Mungkin sepertinya saat itu masih ada lagi yang punya prestasi yang jauh lebih bagus
daripada KSM itu gitu. Bukan berarti KSM-nya mungkin nggak bagus, tapi sepertinya mungkin masih ada yang emas-emasnya, yang peraknya gitu kan abang perunggu ya. Iya. Mungkin dapat yang lebih tinggi daripada itu. Gitu. Mungkin medali-medali OSN lah berarti. Iya benar. Tapi tetap masuk UI juga. Iya, iya. Tetap masuk UI juga. Karena dulu gimana ya, abang punya mindset kayak kalau nggak lolos, oh ya udah gitu. Iya. Maksudnya dicoba jalan yang lain. Mungkin kita juga agak-agak sempat down, itu manusiawi. Tapi sebentar aja, abis itu kita coba lagi persiapkan untuk tes SNBT sama SIMAK UI itu. Iya. Gitu. Tapi kan ini kan tantangan berat dong berarti. Kita ini kan notabene-nya abang selalu dapat juara umum ya. Ya betul. Selalu dapat juara umum, Iya. tapi belum rezekinya nggak masuk di SNBP, Iya. di UTBK juga. Pasti adalah cibiran-cibiran pasti ya. Gimana sih? Mungkin apa namanya ya? Omongan-omongan Iya, adalah ya kayaknya ya. omongan-omongan Maksudnya dari abang pribadi juga ada beban. Mungkin juara umum gitu Iya. kan, terus juara KSM. Kayaknya agak-agak berat tuh bebannya gitu kan. Pasti sekolah pun berharap ke kita dong Iya. menjadi salah satu perwakilan untuk lolos di universitas ternama gitu. Tapi ternyata belum rezeki. Saat itu memang apa ya, abang nggak terlalu yang mengabarkan yang gimana-gimana. Kalau teman-teman tanya, oh belum dapat gitu. Jadi nggak terlalu yang dimasukkan ke dalam hati juga. Iya. Tapi saat itu abang langsung mempersiapkan diri. Karena memang gini, abang nggak terlalu punya harapan juga masuk tuh di ITB itu. Karena aku tahu pasti saingannya lebih Berat-berat, bagus ya, daripada yang aku dapatkan gitu. Jadi abang persiapkan juga bimbingan waktu itu, bimbingan online. Terus tes mandiri juga. Akhirnya pas dapat SIMAK UI itu nggak tahu ya, pas SIMAK UI itu pun abang merasa tesnya yang mengalir aja gitu. Terus ternyata dapat, mungkin rezekinya di situ Pas kali ya. rezekinya di situ ya teman-teman ya. Oke nih bang, masuk UI nih. Ya. Pasti banyak lah pengalaman, share lah bang sama kita. Pengalaman apa aja sih mungkin yang paling berkesan sama bang di selama berkuliah di UI? Di UI ya. Iya. Sebenarnya gini, selama di UI itu ya, banyak banget pengalaman yang abang rasa itu mengubah hidupku. Gitu. Iya. Jadi istilahnya life changing lah, life changing experience. Jadi selama di UI itu 4 tahun ya, 4 tahun tuh waktu yang cukup untuk merubah hidup Aldi yang dari kampung gitu kan, terus merantau ke Jakarta atau Depok lah di UI. Pokoknya pas pertama datang ke sana itu culture shock lah. Kenapa? Karena misalnya gini ya, posisinya abang datang ke sana dari Parangsidimpuan yang nggak pernah sama sekali pergi ke kota besar untuk tinggal lama gitu. Jadi pas berbaur di sana itu agak kesulitan di awal-awal. Dari kendala bahasa, makanan, culture, budaya belajar. Gini ya, abang rasa cara belajarku di sini itu udah oke lah aku rasa, gitu kan. Tapi ternyata di sana itu jauh lebih bagus lagi. Jadi mereka di sana itu teman-teman abang yang di sana itu effortless lah. Effortless, belajarnya effortless, tapi nggak semuanya memang. Tapi kebanyakan abang lihat di sana itu pelajar-pelajar itu belajarnya itu udah punya strategi, udah punya cara seperti apa belajar materi tertentu. Sedangkan abang kan ke sana masih meraba-raba ya. Jadi pertama-tama itu memang culture shock. Tapi yang paling kusyukuri selama aku kuliah di UI salah satunya itu abang jadi sangat mencintai buku. Ya, itu yang pertama yang paling abang syukuri. Karena apa? Setelah abang mulai mengenal buku, itu abang mulai merasa perubahan besar di hidupku. Gitu. Karena dengan aku membaca buku, aku punya gambaran lain tentang apa yang terjadi di sekitar kita yang kita nggak tahu. Karena gini kan, buku itu kan ditulis oleh orang yang sudah punya pengalaman lama, punya pengetahuan yang cukup tinggi lah, dan itu diriset bertahun-tahun kan. Dia tuliskan di bukunya dan kita baca, yang mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu beberapa hari aja. Jadi bayangin pengalaman di bertahun-tahun bisa kita insert ke diri kita. Jadi dari situ abang merasa, kok selama ini aku baru tahu ini ya gitu. Selama ini aku mana aja. Jadi yang paling kusyukuri yang pertama itu adalah aku menjadi kenal buku. Dan makanya nanti mungkin itu berhubungan sama komunitas buku yang abang bangun di Parangsidimpuan. Oh iya, aku juga sering dengar itu. Pernah dengar kan? Book club ya? Iya, ada Beginners Book Club itu yang abang dirikan di Parangsidimpuan sama teman-teman yang lain gitu. Nah, terus juga selain itu abang bisa berkesempatan ke luar negeri
ke beberapa negara di Asia Tenggara, ada Malaysia, Singapura, terus ke Jepang. Abang pernah penelitian ke Jepang sebulan, terus juga pernah life changing experience ke Eropa, ada 3 negara. Itu karena berkuliah di UI gitu. Jadi kalau mungkin abang nggak kuliah di sana, abang nggak akan dapat pengalaman-pengalaman berharga itu. Jadi bisa dibilang selama di sana itu pengalaman paling berharga itu adalah perubahan secara pribadi. Karena di sana itu abang sangat suka ada istilah quality of life. Pernah dengar nggak kalian? Jadi di sana itu mentor abang tuh pernah bilang kita harus mempunyai kualitas hidup yang baik. Dan di situ baru abang sadar, oh kalau mau kalau mau punya kualitas hidup yang baik itu harus begini. Selama di Padang Sidimpuan abang belajar nggak tahu kayak gitu-gitu. Kayak ya udah abang belajar, lulus udah. Tapi di sana banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan yang abang pelajari itu sih. Ya berarti kayak tadi bang ya abang bilang ya culture shock gitu ya. Iya. Kita rasa belajar di kota kita ini udah paten kali lah ya. Iya. Ternyata kita ke Pulau Jawa sana masih banyak yang lebih baik cara belajar strateginya. Benar. Iya. Di sana itu banyak sekali abang lihat yang memang udah punya plan. Jadi waktu itu pernah abang nanti bisa kalian cek ya. Itu pernah abang dulu ikut satu komunitas atau organisasi namanya Student Catalyst. Apa itu bang? Student Catalyst itu dia dari asal katanya kan udah ketahuan ya, Student Catalyst. Catalyst itu kayak mempercepat kita mencapai sesuatu. Nah, student itu kan pelajar kita lah sebagai mahasiswa. Jadi di sana itu abang belajar dapat pengetahuan spesifik tentang misalnya gimana cara buat CV yang benar. Terus gimana cara merencanakan kalau kita mau punya prestasi tertentu. Karena di sana itu abang kemarin itu merencanakan untuk menjuarai mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi. Ya, namanya Mapres. Nah, itu tuh ada ternyata strategi yang harus dilalui. Kamu harus begini gitu. Jadi kayak ada mentor di sana. Jadi abang bersyukur banget waktu itu ikut itu. Jadi kita terarah. Kita mau ngapain gitu. Makanya itu salah satunya tuh. Itu salah satu latar belakang kenapa abang sekarang bergelut di bidang coaching. Karena abang pas di UI dulu dapat ilmu-ilmu itu dan aku pengen share itu juga ke orang lain. Ternyata gini, untuk mencapai kesuksesan itu kita nggak bisa sendirian loh gitu. Kita butuh arahan juga dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Itu sih. Betul. Karena pengalaman itu nggak harus selalu kita langsung alami bang. Bisa dari pengalaman orang lain seperti tadi misal kita dari baca buku yang hanya bisa kita tuntaskan dalam beberapa minggu mungkin atau hitungan hari lah. Tapi kita udah bisa ngambil pengalaman dari seseorang itu yang menulis buku itu ya. Betul. Jadi berkuliah di UI membuka mindset kali lah bang ya. Membuka cakrawala berpikir. Nah tadi sempat dengar abang pergi ke banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang juga. Gimana itu bang? Kira-kira dalam konteks apa itu abang pergi ke berbagai negara tuh? Ya, karena gini tadi kan abang punya target ya. Jadi mentor abang waktu itu manggil abang secara pribadi. Jadi waktu itu abang ada di masa kayak terpuruk. Pernah karena namanya di sana itu persaingan kan sangat ketat ya. Iya, pasti. Jadi ada abang di satu masa itu bisa dibilang demotivasi lah. Jadi nggak punya arah dan tujuan. Akhirnya aku dipanggil sama mentornya, ayo kita discuss dulu one on one gitu. Jadi dipanggil ke satu ruangan sempit, ada satu papan tulis kecil di sana. Dia bilang, ini Aldi Azri ya katanya. Dia tulis nama Aldi Azri. Ini mau kemana nih si Aldi Azri nih? Kamu mau kemana? Masa kamu gini-gini aja? Nextnya mau ngapain? Ini kamu masih semester 5. Terus masa diem doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya kan jelup gitu. Akhirnya aku bilang, karena gini, kami dulu asrama, ada namanya asrama rumah peradaban. Jadi asrama itu kita benar-benar dituntut untuk punya sesuatu. Dan memang itu dipaksakan banget supaya kita mencapai prestasi itu kan. Dulu waktu di asrama itu abang punya track namanya mahasiswa prestatif. Berarti mahasiswa prestatif itu salah satu indikatornya adalah menjadi mahasiswa berprestasi. Iya dong? Iya, pas. Make sense kan? Nah, jadi dibilang gitu ke abang, lah kan lu di mahasiswa prestatif, berarti lu harus mahasiswa prestasi dong. Kata beliaunya. Iya sih bang gitu kan. Nah terus kalau gitu, ya gimana, udah punya rencana belum mau jadi mahasiswa berprestasi gitu kan? Belum. Jadi abang karena demot ya mau ngapain? Jadi nggak ada ini. Ya udah, lu jadi mahasiswa berprestasi, lu harus begini. Jadi diuraiin sama dia, mentor abang ini kan.
Lu harus juara internasional, lu harus juara nasional, lu harus ke negara ini, lu harus begini begini begini, harus menang ini. Jadi dihitungin sama dia. Jadi harus ngapain? Akhirnya dengan rasa kayak memang ingin maju juga, ada yang bantu, akhirnya abang ngelakuin. Abang daftar lah waktu itu conference di Singapura Malaysia itu. Nah itulah latar belakangnya. Jadi abang daftar, lolos berangkatlah jadi itu conference. Jadi kita conference ke sana itu temanya juga menarik, itu tentang konferensi ilmu Islam juga. Jadi kita ke Singapura itu mengunjungi salah satu yayasan-yayasan pembinaan Islam, juga mengunjungi beberapa kampus. Kita diskusi dengan profesor di sana, mahasiswa-mahasiswa di sana. Juga kita ada ketemu sama negara-negara lain. Waktu itu ada Philippines, ada Vietnam, juga ada negara Asia Tenggara lainnya. Nah, abang nggak nyangka sebenarnya itu bakal ada semacam penilaian. Karena memang aku di situ merasa murni untuk menimba ilmu lah ya. Karena penasaran, oh di sini di universitas ini begini, profesornya menjelaskan. Waktu itu kalau abang nggak salah, profesornya menjelaskan tentang neuroscience yang memang itu abang suka. Kan biologi kan, abang jurusan biologi. Jadi pas beliau menjelaskan neuroscience, aku tuh tertarik. Akhirnya banyak lah aku interaksi sama dia, ngobrol, presentasi, terus aku nanya juga. Ternyata di akhir conference itu ada penilaian. Dapatlah abang best delegate, dapat medali emas gitu. Jadi dapat medali. Jadi ternyata cuma satu medali yang disediakan oleh mereka. Enggak deh, ada 3 kayaknya, ada 3 medali, ada best delegate, ada best yang lain juga. Nah dapatlah abang yang utamanya best delegate. Ya di akhir konferensi itu. Jadi selain dapat ilmu, juga dapat penghargaan tadi kan. Nah itu untuk yang Malaysia dan Singapura. Habis itu abang pernah juga ke Jepang. Ke Jepang itu abang di sana sebulan lebih lah ya. Itu penelitian. Itu penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir abang skripsi di Jepang. Dan itu juga sebenarnya nggak disengaja sebenarnya itu. Gimana itu bang? Nggak disengaja? Nggak disengaja, nggak yang aku kejar. Bukan aku kejar. Tapi memang itulah namanya kalau kita udah siap ya. Kalau kita udah punya kesiapan, mungkin ada semesta yang mendukung kita untuk ke situ. Jadi waktu itu abang memang dari semester 1 kuliah abang udah bikin paspor. Memang aku mau kuliah di UI, nanti aku bikin paspor deh, nggak tahu nanti mau ke negara mana, gitu kan. Dapatlah yang Singapura Malaysia itu kan. Nah setelah itu tiba-tiba dosen abang manggil. Itu abang lagi magang, magang penelitian di kampus. Abang meneliti tumbuhan waktu itu. Dipanggil ke ruangannya. Ya bu, kamu mau ini nggak? Mau ke Jepang katanya. Oh bukan, oh gini. Kamu punya paspor nggak? Kata dia. Ada bu, kenapa emang? Mau nggak ke Jepang katanya? Hah, bingung dong kan? Ke Jepang ngapain bu? Penelitian. Nanti kamu meneliti ini di sana. Waktu itu meneliti kromosom tumbuhan. Karena memang abang juga tertarik sama kromosom dan tumbuhan, abang langsung, iya bu saya mau. Kapan lagi kita dapat kesempatan seperti itu? Jadi abang ambil kesempatan itu dan berangkat ke sana, dan abang mengalamilah bagaimana rasanya penelitian di Jepang yang benar-benar di sana itu semua orangnya rendah hati, punya ilmu tinggi, terus juga mau mengajarkan. Waktu itu kita kan diskusi sama profesor ya. Jadi abang waktu itu ke sana berangkat sama tiga orang tim abang. Ada dosen, pembimbing yang membawa sama teman abang satu lagi. Dan penelitiannya itu lumayan kayak baru. Abang meneliti kromosom tumbuhan, teman abang itu meneliti kromosom kanker. Jadi kita waktu itu mau berusaha meneliti tentang kanker gitu. Jadi di sana itu kita pakai alat-alat yang advance dari Jepang, terus kita belajar juga sama mereka. Dan alhamdulillah profesor-profesor di Jepang itu kayak mereka humble gitu loh, ngajarin kita walaupun kita masih mahasiswa S1. Karena waktu itu di lab kita itu semuanya mahasiswa S2 dan S3. Nah kita berdua lah doang sama teman abang itu yang S1 dan dari Indonesia gitu. Selebihnya ada yang dari Thailand, ada yang dari Kanada, ada yang dari negara-negara lain juga, dari Jepang gitu. Jadi pengalaman itu memang luar biasa lah, berharga juga untuk merubah mindset dan pikiran abang ya. Karena gini ya, sekedar ini sharing, waktu itu abang pernah malu banget di Jepang. Malu kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Abang rasa budaya membuang sampahku itu udah bagus. Oh, iya tahu. Jadi selama di Indonesia, abang itu selalu membuang sampah pada tempatnya.
Karena diajarin juga waktu di kampus benar-benar dicokokin. Anak biologi itu harus cinta lingkungan, buang sampah pada tempatnya gitu. Iya. Pakai tumbler gitu kan, menghabiskan makanan. Nah gitulah semacam itu. Jadi pas di Jepang aku rasa kayaknya aku nggak ada problem di bidang itu. Akhirnya pas di Jepang itu di laboratorium waktu itu abang minum apa? Teh ocha Iya. yang pakai botol plastik. Terus aku lihat di situ ada kardus untuk sampah. Iya. Kumasukkanlah botol plastik itu ke dalam sampah itu. Dan tahu kenapa Kenapa tuh? after itu semua orang dipanggil di laboratorium. Bingung dong, kenapa dipanggil semua orang gitu kan? Dan ternyata terdeteksilah bahwa kemungkinan bukan orang Jepang yang melakukan ini. Pasti nggak mungkin dong orang Jepang buang sampah ke situ. Dan abang nggak tahu kardus itu ternyata untuk tempat tisu sama sarung tangan latex gitu. Dan ternyata di Jepang itu buang sampahnya ada 6 tempat. Kalau kita kan paling organik anorganik. Kalau di sana itu ada untuk kaleng, ada untuk kardus, ada kertas, ada beling, ada beda-beda bahan, beda tong sampahnya. Jadi kategorin masing-masing. Jadi kategoriin. Nah, jadi karena di situ nggak ada kategorinya, mungkin abang rasa itu bisa lah. Iya. Dan dipanggil lah aku ternyata, ditanyakan sama teman yang satu lagi, kalian ada buang sampah nggak ke kardus itu? Iya aku bu, gitu kan. Saya bu yang buang gitu. Iya. Dipanggil dong satu. Tapi itulah aku senangnya juga sama di sana budayanya. Nggak benar-benar dijudge langsung. Kita dipanggil sendiri. Diperingatkan. Lain kali jangan lagi ya buang sampah ke kardus ini. Kardus ini tuh untuk sampah, latex dan tisu, kertas tisu gitu. Nah jadinya tahu nggak botol abang itu dikembalikan ke abang. Iya. Dan kebuang keluar yang ada label sampah plastik botolnya. Gitu. Jadi itu sampai sekarang pelajaran berharga. Iya. Dan juga Pasti. satu lagi nih, ini nggak malu sih, kayak cuman pelajaran aja. Jadi waktu itu abang pernah, kan waktu itu lagi musim gugur ya. Jadi daun-daun maple tuh lagi berguguran, cantik lah di jalan kan. Terus abang jalan kaki sama teman abang itu. Terus ada orang tua yang udah kayak nggak punya daya dan upaya gitu loh dia bergerak. Kayak udah pakai tongkat terus udah bungkuk gitu jalannya. Dan tahu nggak? Di situ ada puntung rokok. Oke. Dan dengan kesadaran penuh, si nenek itu ngambil puntung rokok yang benar-benar di samping kananku. Malu banget kan? Sebenarnya nggak malu sih, cuman kayak ya Allah kenapa nggak aku yang ambil gitu. Akhirnya si nenek orang Jepang itulah yang ngambil dengan keterbatasan tubuhnya, ngambil puntung rokok itu, terus dibuangnya ke tong sampah. Secara tidak langsung nampar banget. Ya, di mana mukamu gitu kan. Cuman ya udahlah. Akhirnya nggak kenal juga kan. Tapi dari situ aku udah dapat pelajaran kalau ada nemu sampah di jalan, itu aku pungutin terus buang kepada tempatnya gitu sih. Itu salah satu basic manner yang aku dapat di Jepang. Ya, tapi kira-kira kapan ya Bang Indonesia bisa gitu ya? Ya, begitulah. Kita nggak tahu ya karena jangan. Karena offside. Karena memang gini juga di Jepang itu dia kalau kita ngantri eskalator tuh rapi loh. Iya. Jadi kalau kita kan mungkin di Indonesia kalau mau eskalator ya udah serobot aja. Iya. Kalau di Jepang itu ada aturannya. Jadi kalau kamu mau mau cepat, kamu ke bagian yang plong. Karena orang Jepang itu mereka akan ke bagian satu sisi. Misalnya kalau di Osaka atau di Kobe itu mereka akan minggir di sebelah kiri. Jadi kalau kamu nggak buru-buru, kamu akan di sebelah kiri semua orang. Jadi kalau mau buru-buru, udah naik dari kanan. Kayak di Tokyo misalnya itu di sebelah kanan semua. Baru kalau mau buru-buru dari kiri itu. Jadi ada aturannya naik eskalator pun, jadi kelihatan rapi lah. Tertata semua ya. Iya. Nah pasti dengan beberapa culture seperti itu Bang ya. Pastinya ada dong kan. Kayaknya aku tinggal di sini aja deh. Ada, pasti ada lah. Aku aja dengerin ceritanya pasti enak ya tinggal di sini. Kayaknya kalau aku tinggal di sini enak banget kayaknya. Iya. Lebih terbuka semuanya gitu. Ada. Kenapa milih balik lagi ke Indonesia? Atau kenapa milih berkecimpungnya di Indonesia? Kenapa nggak di luar negeri aja? Sempat terpikir karena bahkan waktu itu abang pernah pengen tinggal di Belanda. Karena waktu itu abang pernah ke Belanda juga kan ya. Iya. Pernah ke Eropa waktu itu ada challenge. Pas abang di Amsterdam itu di Belanda kayak rasanya kayaknya ini deh rumahku gitu. merasa nyaman ya di Amsterdam. Karena dingin, terus juga rapi, masing-masing gak terlalu ngurus orang lain gitu kan. Sama kayak di Jepang juga. Cuman aku rasa waktu itu lebih suka aku arsitekturnya di Amsterdam itu kan. Lebih lebih klasik. Tapi kenapa aku pulang? Ya karena memang waktu itu harus pulang. Gitu. Yang pertama. Karena tiketnya habis kayak mana kan. Nanti deportasi. Harus pulang yang pertama. Tapi kenapa nggak pengen balik ke sana lagi? Pengen sebenarnya untuk belajar, bukan untuk tinggal. Karena aku rasa gini ya,
Ini mungkin lebih ke idealisnya ya. Idealisnya tuh nggak tahu nanti ini bisa berubah apa enggak. Tapi idealisnya kayak aku mikir gini, nanti kan aku bakal tinggal di Indonesia, Iya. aku bakal berkarir di Indonesia, bahkan pulang kampung gitu kan. Iya. Jadi aku pengen gitu untuk menyumbangkan lah sedikit yang aku tahu dari pengalamanku di Indonesia, di kota-kota besar, terus di negara-negara lain untuk disumbangkan. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat, cuman at least aku bisa memberikan apa yang aku tahu Iya, iya. di Indonesia ataupun di kampung halaman sendiri gitu. Itu sih. Berarti keinginan untuk berkontribusi walaupun sedikit lah Bang. Iya, Ya. gitu. Bisa berkontribusi walaupun sedikit. Ya, jadi apa ya namanya ya? Karena gini ya Dan, Abang pernah merasakan rasanya gimana hausnya sama ilmu dan gak dapet. Waktu Abang sekolah di Bandung kan pernah Abang bilang ya, yang perjalanan waktu KSM tadi itu, Iya. itu bener-bener di masa-masa Abang tuh haus banget sama ilmu. Karena nggak dapat, aku udah nggak dapat aksesnya. Iya. Aku nggak dapat ilmunya yang aku pengen. Jadi gini ya, bayangkan Abang dikasih soal OSN nih. Iya. Terus aku lihat soalnya, nggak ngerti aku sama soalnya, nggak bisa aku jawab. Terus mikir, ya Allah kok begini dong aku nggak bisa jawab. Sebodoh itu kah aku gitu. Sering juga. Sekurang itu kah aku kenapa nggak bisa jawab seperti ini. Sedangkan aku lihat teman-temanku yang lain tuh pada, yang dari luar kota tuh, yang dari Jakarta Medan tuh pada bisa jawab. Kok mereka bisa sejenius itu gitu kan. Makanya pas Abang ke UI itu, terus ketemu ilmu yang aku haus banget, klop. Gitu. Jadi sehaus itu aku sama ilmunya, terus sampai di sana jadi klop gitu. Dan aku pengen, dan gini ya, kuliah di sana itu benar-benar bagiku luar biasa banget. Dari segi fasilitas, dari segi ilmu juga. Jadi Abang sangat senang di sana dan ingin membagikan pengalaman-pengalaman itu ke teman-teman yang lain gitu sih. Oke nih Bang. Nah, setelah mutusin nih untuk tetap di Indonesia, khususnya balik ke kota tercinta ini, kota Parangsidimpuan nih. Iya. Jadi, plan apa yang sedang Abang realisasikan atau mungkin yang akan Abang realisasikan di kota Parangsidimpuan ini? Setelah kembali ke Sidimpuan ya. Jadi memang keputusan untuk kembali ke Sidimpuan itu nggak mudah ya. Iya. Tapi memang bukan berarti Abang akan menetap selalu di Parangsidimpuan. Nggak begitu. Jadi kayak versatile aja. Jadi kayak lebih mengalir. Sekarang di Sidimpuan kita coba bangun apa yang bisa kita bangun di Parangsidimpuan. Karena Abang merasa membangun sesuatu di Parangsidimpuan itu aku merasa ada kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena memang kita ingin memberikan sedikit apa yang kita ketahui dari pengalaman-pengalaman kita yang di luar kan. Gitu. Iya. Jadi setelah Abang berkeliling-keliling, banyak pengalaman, coaching siswa hampir ke seluruh Indonesia. Terus juga, ya Abang sempat juga membimbing, sampai sekarang memang juga masih berlangsung ya, mengajar olimpiade ke seluruh Indonesia, coaching siswa, terus juga tadi sudah pergi ke beberapa negara. Nah, ilmu-ilmu itu Abang bawa dan coba Abang realisasikan di kota Parangsidimpuan ini. Iya. Jadi, beberapa hal yang coba Abang bangun di sini itu yang pertama, itu sesuai dengan apa yang Abang geluti, yaitu sains, olimpiade. Jadi Abang membangun satu platform namanya IAS Science Academy. Nah itu untuk menjangkau dan membina siswa-siswa yang memang ingin berkembang di bidang sains ataupun olimpiade. Terus di situ juga Abang mengembangkan student coaching. Nah student coaching ini yang memang lagi Abang gencarkan nih sekarang untuk memberikan coaching kepada siswa-siswa melihat bakat-bakat yang mereka punya. Karena gini ya, dan banyak banget siswa-siswa itu dia nggak tahu mau ngapain. Mungkin Anda juga udah pernah ngerasain ya. Aduh aku mau ngapain ya, bahkan Abang juga dulu seperti itu. Ke depannya mau ngapain, apa yang harus kulakukan, kelebihanku apa gitu, skill yang aku punya apa. Jadi banyak yang nggak tahu. Akhirnya mau jurusan apa, mau kuliah di mana pun jadi bingung. Jadi di situ Abang membangun student coaching ini untuk nanti tujuannya adalah menjangkau siswa-siswa di kota Parangsidimpuan terutama untuk memberikan mereka bekal dan memberitahu mereka ini loh kemampuanmu gitu. Kita punya kemampuan tersendiri yang mungkin kamu tidak sadar sebelumnya, tapi setelah di screening dan diperhatikan kamu punya bakat ini gitu. Nah, jadi dari situ tuh Abang ingin mengembangkan bidang-bidang yang memang pernah Abang geluti sebelumnya. Tadi kan sains udah ya. Terus Abang juga sekarang lagi membangun di bidang literasi atau buku. Nah, namanya
komunitas The Beginners Book Club. The Beginners Nah, Club. itu klub buku untuk menjangkau orang-orang yang suka membaca buku dan menginfluence orang untuk membaca buku. Karena tadi kan seperti Abang bilang ya di pas bahas UI, Iya. kan salah satu yang paling Abang syukuri selama kuliah di UI adalah aku jadi jatuh cinta sama buku. Karena aku juga merasakan betapa aku sangat berubah setelah membaca buku-buku yang membawa aku sampai sekarang. Nah, terus juga selain itu Abang juga membangun bersama teman-teman yang lain itu komunitas olahraga. Komunitas olahraga. Ya, namanya Obeng Community. Nah, udah pernah dengar juga ya, Obeng Community ini udah hampir 2 tahun lah Abang bangun. Sudah juga melakukan pelatihan-pelatihan kecil-kecilan ke anak-anak Sidimpuan, terus juga bikin event yang skupnya sudah sampai ke tingkat Sumatera Utara. Terus juga yang baru-baru ini, Ya. karena memang dulu pas di awal-awal Abang pulang nggak semua bisa Abang langsung dirikan. Karena juga sumber dayanya juga terbatas. Nah, setelah berdiskusi sama teman-teman Abang di Padang Sidimpuan yang pecinta seni juga, akhirnya kita ngobrol tuh. Iya. Nah, sudah berdiri komunitas seni namanya Teatrika. Yang nextnya beberapa bulan ke depan kita akan bikin show seni di Kota Padang Sidimpuan. Bocoran nih. Iya, bocoran nih guys. Ya, Ditunggu aja ya. ditunggu ya pameran dan show-nya ya. Oke. Nah, jadi tadi awalnya nih Bang, Abang ngedirin IAS ya. Itu IAS itu berarti student coaching sama dengan seperti mengajar lah berarti. Ya, Jadi dengan jurusan Abang biologi murni ya. ya. Kenapa Abang lebih milih student coaching? Kenapa enggak ya kita tahu yang berseragam lah. Misal ASN atau mungkin guru ya. Kenapa Bang? Kenapa milih student coaching? Sebenarnya gini ya, itu karena Abang memang pengen menjangkau lebih banyak. Iya. Abang ingin menjangkau siswa-siswa yang lebih luas lagi, karena sebelumnya kan pas Abang kuliah pun Abang sudah melakukan coaching itu hampir ke seluruh Indonesia. Abang pernah ke Aceh, Medan, mana lagi tuh? Daerah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Ambon. Jadi Abang udah keliling untuk melakukan coaching kepada siswa, terutama di Olimpiade. Jadi di situ Abang lihat kalau aku punya kesempatan sebelumnya melakukan itu, kenapa kedepannya nggak aku perbesar jangkauannya, gitu. Jadi dan memang Abang ingin lebih lebih banyak menjangkau siswa-siswa tadi dan lebih bisa membuat kurikulum dan materi yang lebih fleksibel sesuai permintaan dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan sekarang gitu. Jadi misalnya sekarang dari job report 2025 misalnya, sekarang itu skill yang paling dibutuhkan adalah skill resilience misalnya. Terus juga skill public speaking, communication gitu. Jadi hal-hal seperti itu Abang lihat memang sangat jarang diajarkan di sekolah. Mungkin bukan diajarkan secara kurikulum resmi di kelasnya, tapi ada mungkin pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi Abang ingin menambah. Jadi misalnya sekolah sudah mengajarkan beberapa kurikulum tertulis dan juga kurikulum resmi di kelas. Nah, Abang sebagai student coach itu membangun bagian lain yang mendukung itu. Misalnya nanti Abang ajarin mereka public speaking, productivity, time management gitu. Jadi itu adalah salah satu akar yang Abang rasa bisa membantu siswa menjangkau dirinya yang lebih baik lagi. Jadi upgrade. Karena gini, mungkin misalnya dia pintar di matematika, tapi pintar aja nggak cukup. Dan pintar itu nggak cukup. Sekarang udah nggak zamannya tinggi-tinggian IQ. Sekarang itu udah zamannya kita memperlebar skill dan kemampuan kita. Jadi tidak hanya fokus di satu kemampuan, tapi juga memperlebar ke kemampuan-kemampuan lain, supaya kita itu lebih fleksibel. Karena zaman ini sangat cepat berubah, dan jadi nggak bisa kita cuman mentok di satu skill aja. Jadi kita harus memperbanyak, apalagi sekarang dunia digital. Jadi kita harus paham tentang sosial media, cara berkomunikasi gitu. Jadi itu yang Abang lihat kurang dari siswa. Jadi beberapa waktu ini kan Abang sudah buat coaching tuh ke siswa-siswa, dan kerasa mereka perubahannya. Mereka bilang gini ke Abang, iya ya Bang, ternyata coaching kayak gini tuh ngebantu banget di sekolah. Aku di sekolah jadi lebih pede. Karena waktu coaching itu salah satu contohnya Abang ajarin itu public speaking, how to communicate gitu. Karena di Abang sendiri kunci komunikasi itu adalah orang paham apa yang kita sampaikan, bukan masalah teknik-teknik yang sophisticated itu, tapi orang bisa paham apa yang kita sampaikan, itu tujuan komunikasi. Jadi sekarang Abang lihat Gen Z, new Gen Z ya kan, atau siswa-siswa
sekolah sekarang itu agak-agak kurang di cara berkomunikasi. Bukan mereka nggak sopan atau bukan mereka yang gimana, enggak. Tapi tata caranya aja harus diberitahu, diajarin skill. Karena gini, masalah komunikasi itu kan bukan cuma diri kita sendiri ya, tapi berhubungan dengan orang lain. Nanti kita networking seperti apa, menjalin kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi nggak bisa cuma semau kita aja. Itu sih. Berarti intinya untuk mencakup yang lebih besar lah bang. Iya, cakupannya jadi jauh lebih besar. Berarti IAS ini udah bang mulai dari sejak kuliah lah berarti ya? Iya, konsepnya udah abang mulai sejak kuliah. Ya sampai sekarang diperbesar lah berarti. Yes. Jadi pusat IAS ini di mana sih bang? IAS Science Academy ini sebenarnya abang bangun sama teman abang di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya, di pusatnya. Jakarta. Jadi pusatnya ini di Jakarta bersama teman-teman abang dari UI. Iya. Nah, mereka bantu abang untuk mendirikan IAS ini karena kami punya visi besar untuk melakukan inovasi lah Iya. di pendidikan di seluruh Indonesia. Iya. Terus abang bilang, karena kebetulan aku orang Parangsinimpuan, boleh nggak aku membangun atau memberikan yang aku tahu dulu di kotaku dulu gitu, supaya memang ilmu yang aku dapat di pengalamanku beberapa tahun sebelumnya aku bawa ke Sidimpuan dulu, dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah berjalan hampir 2 tahun gitu. Wow. Oke. Ya. Nah jadi next, tadi selanjutnya ada The Beginners Book Club ya bang? Ya betul. Jadi abang juga ngedirin komunitas buku lah di Kota Parangsidimpuan ini. Ya memang kalau kita tahu ya bang, Indonesia ini tingkat literasinya sedikit sekali. Ya bahkan 2 atau 3 terbawah kali di dunia kayaknya. Kalau aku lihat tadi di Google di searching bahwa di antara 1.000 orang itu hanya 1 saja yang teratur dalam membaca buku. Ya, Iya. memungkinkan. Jadi apakah memang karena latar belakang itu abang membangun book club di Kota Parangsidimpuan ini atau ada alasan lain? Coba. Itu salah satu alasan besar. Di mana-mana pasti itu dibahas. Iya. Tapi ada alasan yang lebih personal. Iya. Gitu. Alasan yang lebih personal itu gini. Abang udah merasakan tadi ya betapa memang buku itu bisa merubah hidupku. Iya. Gitu. Jadi itu memang nggak abang dapat dulu di sekolah. Nggak pernah abang diajarin untuk baca buku Atomic Habit. Nggak pernah abang diajarin untuk baca buku misalnya How to Think and Grow Rich misalnya. Nggak pernah abang disuruh baca Rich Dad Poor Dad, itu nggak pernah. Itu abang tahu waktu kuliah dulu. Jadi setelah abang mengkonsumsi buku-buku itu, banyak sekali perubahan mindset yang abang rasakan gitu dalam menjalani kehidupan ini. Misalnya tadi, kenapa pada akhirnya kan tadi ada yang bilang kenapa bangun banyak hal gitu kan? Iya. Karena itu lahir dari pas abang baca buku Atomic Habit. Itu mungkin juga teman-teman abang bisa rekomendasikan kalian ya untuk baca buku itu untuk pengembangan diri kalian, keadaan juga. Jadi buku Atomic Habit itu satu yang paling abang bikin bergerak. Karena gini, buku itu guys, semakin banyak pun kalian baca, tapi kalau kalian nggak implementasi itu sama aja bohong sebenarnya. Iya. Jadi abang mencoba untuk mengaplikasikan apa yang aku baca. Jadi di Atomic Habit itu ada dia bilang gini, kalau kamu memang pengen ada di suatu tempat yang kamu inginkan, kalau kamu nggak dapat lingkungan itu, create it, gitu, buat. Jadi kalau kamu nggak ketemu lingkungan itu, buat. Jadi misalnya gini, abang nggak bisa dong paksa pemerintah Kota Parangsidimpuan membuat apa yang kuinginkan. Iya, betul. Pemerintah Sidimpuan buat dong book club, buat dong science, nggak bisa, karena semua ada aturannya. Iya. Karena pemerintah pun punya cara kerja sendiri. Akhirnya abang sebagai pribadi berpikir, kalau aku mampu, coba deh aku buat. Iya. Walaupun dengan skala kecil-kecil dulu, ya kan? Nggak, mungkin kalau pemerintah buat program pasti langsung besar kan? Iya. Gitu. Jadi kalau abang sebagai memang pribadi, private gitu kan, private sector, jadi buatlah semampuku dulu. Jadi abang coba diskusi sama teman-teman yang ada di Sidimpuan yang suka buku, ada yang mau, ayo kita buat, kita bangun book club. Sampai sekarang udah menjaring banyak orang, sudah sampai 50 orang yang terjaring di member book club itu. Dan kita udah melakukan bedah buku, kita melakukan book party, diskusi buku yang abang rasa bisa mempengaruhi hidup banyak orang lah di situ dengan ilmu-ilmu baru itu. Gitu sih Hadan. Ya tapi kan bang, kita tahu nih kan dari komunitas buku itu kan kita bisa bilang kalau itu organisasi non profit. Ya benar. Ya pasti dong. Tapi kan kita kan melakukan sesuatu itu pasti bisa dikatakan cari untung lah. Jadi kayak mana abang dalam menanggapi hal itu? Gini. Abang pernah dapat pesan dari dosen abang. Dia bilang gini, Aldi, kalau kamu ingin berkarir panjang, jangan cari uang. Oh, gitu. Kata dia ya. Dan awalnya waktu itu abang nggak
terlalu yang gimana ya namanya kan realistis ya. Iya dong cari uang dong kalau kita mau berkarir gitu kan. Tapi carilah ilmunya dulu katanya. Nanti ilmu itu akan ngikut katanya. Ilmu itu akan ngikut ke apa namanya? Kalau misalnya kita bahas uang itu nanti akan ngikut ke ilmu yang kita pelajari gitu. Tapi di sini gini Hadan, abang mikir juga kan, abang dapat banyak kesempatan baru karena aku mulai terjun ke dunia buku. Nah, jadi abang pengen membangun book club ini supaya orang punya pengalaman yang sama. Jadi mungkin di book club itu dia nggak dapat profit apapun, bahkan abang pun nggak dapat profit apapun. Tapi dengan gini loh, kita bisa ketemu sama orang-orang yang sama-sama cinta buku, itu rezekinya lebih besar daripada uang. Menurutku ya. Kenapa? Ketika kita bisa ketemu sama teman-teman yang sama-sama cinta buku, kita akan berjejaring. Kita nggak tahu ke depannya akan dapat opportunity apa. Nggak mungkin dong, apa namanya ya, kita berkumpul di situ, terus nggak ada background masing-masing, pasti punya background masing-masing. Entah itu dia pengajar, entah dosen, entah mungkin ada di bidang-bidang lain. Jadi itu memungkinkan kita untuk berjejaring lebih luas. Jadi di situ memang tujuannya bukan untuk cari profit di book club itu. Dia community yang memang mengumpulkan orang-orang yang cinta buku. Sama kayak kita sama-sama, misalnya Adan suka olahraga apa? Futsal misalnya. Ketemu sama teman-teman yang senang futsal, senang nggak? Senang. Kita nggak nyari uang dari situ, gitu kan? Kita nggak berniat, oh aku mau kumpul main futsal untuk dapat profit, enggak. Tapi, nah itu makanya abang bikin book club ini supaya abang bisa ketemu sama teman-teman yang sama-sama cinta buku, kita berjejaring dan kita bertukar pikiran. Bayangin loh, kita setiap ketemu itu ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari buku. Ilmu itu sangat berharga, Adan. Maksudnya kita bisa attract sesuatu karena kita punya ilmu gitu. Gitu sih. Betul. Berarti bukan semata hanya untuk mencari profit, tapi kita cari ilmunya dulu. Cari ilmunya dulu. Oke lah Bang. Dari abang ini ya seorang yang bisa dikatakan pecinta buku. Ya. Gimana tips and trick lah dulu untuk teman-teman kita ataupun bahkan untuk saya yang malas dalam membaca buku ini. Sebenarnya gini ya. Ini waktu itu saya lupa. Abang lupa ini dari Najwa Shihab atau Ernest atau dari Raditya Dika ya. Katanya cukup temukan satu buku untuk bikin kita cinta buku. Jadi memang gini ya, kita nggak perlu kok harus baca semua buku, enggak. Tips and triknya itu sebenarnya nggak saklek ya. Tapi kalau abang dulu dapat tips itu dari mentor abang, memang dulu abang nggak suka baca buku juga sebenarnya. Tapi gini, dia ngasih contoh ke abang. Jadi dia itu abang lihat kok abang ini pintar banget ya. Dia ini kok kalau diskusi tuh tajam-tajam banget argumennya. Isinya banyak banget. Terus abang tanya, bang kenapa sih abang punya pemahaman, pemikiran, argumentasi yang benar-benar setajam itu? Apa rahasianya? Baca buku kata dia. Tidak lain, aku membaca buku kata dia gitu. Nah buku apa yang abang baca? Nah dikasih listnya sama dia punya. Awalnya abang ngeliat list buku itu, ya ampun ini berat-berat banget. Semuanya bahasa Inggris gitu kan. Adapun terjemahan. Jadi memang dalam membaca buku itu, kita nggak bisa spontan bisa suka. Tapi ada prosesnya. Mungkin kita lihat dulu bukunya. Atau kita, apalagi namanya ya. Mungkin ada rewardnya. Karena di buku Atomic Habit itu dia bilang, karena kan ini Ahdan bilang mau membangun kebiasaan membaca kan. Di Atomic Habit itu tuh ada cara-cara membangun habit gitu. Salah satunya itu dengan cara kita yang gampang-gampang dulu. Pokoknya lihat dulu deh bukunya tiap hari. Nggak usah baca dulu. Lihat dulu bukunya. Terus buka daftar isinya. Udah tuh cukup. Terus baca satu halaman. Jadi nggak perlu kita dalam membangun habit itu langsung kayak habis satu hari satu buku. Nggak usah. Bahkan sampai sekarang ada buku yang belum abang selesaikan. Udah bertahun-tahun. Karena bagiku ini udah cukup dulu saat ini untukku. Jadi waktu itu abang kayak memulai buka daftar isinya. Ada yang menarik nih daftar isinya. Bab 5 misalnya. Gak usah mulai dari bab 1. Random aja. Bab 5. Aku buka bab 5. Tapi dulu pertama kali abang jatuh cinta buku itu dari novel sebenarnya. Bukan buku-buku non fiksi, tapi buku fiksi yang novel-novel yang membawa kita membawa cerita kan. Cerita itu kan lebih enak dicerna kan daripada materi berat kan. Jadi abang dulu mulai itu dari novel-novel. Akhirnya suka membaca, barulah merambah ke buku-buku non fiksi gitu. Berarti temuin dulu satu hal yang buat kita suka dari buku itu. Dari buku itu. Nggak usah harus maksa misalnya kita baca buku itu dari bab 1, nggak usah gitu. Nggak usah. Pokoknya sesukamu aja. Ya misalnya kita netapin target
10 lembar nih per hari. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu, tapi dikit-dikit aja. Karena gini ada cerita yang menarik di buku Atomic Habit itu. Iya. Jadi dia bilang ada di situ cerita seorang penari yang ingin membangun kebiasaan fitness atau gym. Jadi si penari ini itu setiap hari itu dia keluar rumah terus naik taksi ke gym. Tapi pas sampai dia ke gym dia nggak ngapa-ngapain. Habis itu dia nyampe, dia pulang lagi naik taksi. Begitu berbulan-bulan. Iya. Karena di situ dia mau membiasakan dulu, aku bangun pagi, naik taksi, terus ke gym. Jadi bukan nge-gym dulu. Tapi setelah beberapa bulan, baru dia menginjakkan kaki pertama kali di gym. Tapi nggak langsung nge-gym berat, nggak. Kayak lari-lari dulu. Jadi ada proses yang panjang, tapi akhirnya berkelanjutan. Akhirnya dari situ dia jadi nge-gym, suka gym. Atau misalnya dulu abang pernah menerapkan itu di rumah. Dulu abang kan nggak suka lari ya, nggak ada rutin lari. Tapi dulu itu abang membangunnya gini. Pagi itu abang bangun, malamnya itu sepatunya itu udah abang bikin di depan pintu rumah. Jadi begitu aku keluar rumah udah ada sepatu. Iya. Nggak langsung aku pakai. Ya udah ada aja sepatunya. Tapi lama kelamaan kita itu akan merasa secara emosi, udahlah pakai aja dulu sepatunya. Iya. Terus udah dipakai. Logikanya gini, kamu udah pakai sepatunya, terus udah diam aja, pasti at least kamu jalan kan? Iya. Ya udah gitu dulu. Jadi memang mindset orang banyak itu kalau membangun sesuatu itu harus gede-gede dulu. Iya sih. Ya kan harus besar-besar dulu, harus fantastis enggak? Makanya abang membangun book club, membangun obeng community, membangun komunitas seni, teatrika itu memang kecil-kecil dulu. Yang penting ada dulu. Nanti kita isi pelan-pelan. Gitu. Oke, bagus banget nih. Terima kasih Bang. Terus nih, tadi kita udah bahas IAS, The Beginners Book Club. Ya. Terakhir ketiga tadi ada Obeng Community. Iya, Obeng Community. Obeng Community ini tujuannya apa? Ini komunitas apa? Tujuannya apa? Ya. Obeng Community ini komunitas olahraga. Jadi Obeng itu kepanjangannya olahraga bareng. Ya, olahraga bareng. Kan abang suka olahraga ya? Iya. Jadi aku pengen suatu saat nanti si Dimpuan itu tuh olahraganya aktif dan maju. Karena abang sebagai bagian olahraga, aku nggak mau dong olahraga di Sidimpuan kampungku sendiri olahraganya mau tertinggal. Yes. Jadi abang mau di Sidimpuan ini nanti punya sport center yang keren suatu saat nanti. Tapi kan lagi-lagi abang bilang, abang nggak bisa berharap ke siapapun. Yes, betul. Di buku Atomic Habit itu dia bilang kalau kamu mau pengen sesuatu, ya ciptakan. Iya. Gitu. Jadi creative katanya. Jadi abang membuat itu memang perlahan-lahan dulu dari sama teman-teman abang dulu yang suka badminton. Itu awalnya kita memang dari badminton gitu kan. Jadi abang membangun Obeng Community ini perlahan-lahan dari 2 tahun yang lalu. Terus abang membuka pelatihan-pelatihan kecil-kecilan untuk anak-anak sekolah untuk badminton. Nah di situ abang berbagi ilmu dan juga sekalian memang abang suka olahraganya gitu kan. Oke, next yang ketiga nih Bang. Abang bilang tadi ada Obeng Community. Yeah. Nah, kalau di Obeng Community ini kegiatannya udah ada apa aja nih Bang? Jadi Obeng Community itu kepanjangannya olahraga bareng. Olahraga bareng. Jadi kegiatannya itu memang seputar olahraga. Ya. Karena memang dari kecil kan abang udah latihan olahraga ya. Abang latihan badminton dulu. Jadi abang pengen bikin suasana atau atmosfer olahraga di Sidimpuan itu naik. Karena kan gini, abang merasa aku akan setiap hari di sini dan aku akan olahraga di sini gitu. Jadi abang pengen bikin Obeng Community itu supaya ada sebenarnya udah banyak kan komunitas Sidimpuan, tapi biar ada aja juga tambahannya. Karena abang berfokus di sini itu salah satunya nanti untuk pembinaan. Karena kan garis besar yang abang bawa kan coaching ya, pembinaan. Jadi abang mau nanti anak-anak yang memang punya bakat di olahraga bisa disalurkan bakatnya melalui Obeng Community. Gitu. Jadi kegiatan itu sudah ada pelatihan-pelatihan kecil-kecilan untuk anak sekolah. Terus juga udah ada event 2 kali. 2 tahun berturut-turut. Event pertama itu turnamen badminton Tabaksel. Terus yang kedua baru banget selesai bulan lalu itu turnamen badminton untuk pelajar se-Sumatera Utara. Gitu. Kalau untuk fokus olahraganya apakah memang badminton saja atau ada yang lain? Nah sekarang makanya tujuannya di awal itu kan Obeng ya olahraga bareng. Jadi semua olahraga. Karena nanti tujuannya untuk membuat sport center yang terpusat lah di Kota Parang Sidimpuan. Nah terus
yang sekarang itu karena memang abang kebetulan juga bisanya di badminton dan tenis. Jadi di awal-awal ini Obeng Community itu masih fokus di badminton dan tenis aja. Oke, berarti memang tujuannya kembali lagi ke coaching tadi ya, karena Iya. kan tidak semua siswa itu hanya berfokus pada akademik kan, Iya. ada juga memang yang non akademiknya. Iya, betul. Oke, nah tadi terakhir ada yang akan direalisasikan nih, Iya. sebentar lagi nih. Ya, Apa sudah. itu? Teatrikal. Yang akan direalisasikan itu theatrical. Oh iya, Ya. kasih bocoran dulu lah bang. Jadi ini sebenarnya dulu harusnya seangkatan dibangun semuanya. Baik itu Obeng, baik itu The Beginners Book Club ataupun Teatrika. Iya. Ini sebenarnya mau dibangun di awal dulu. Karena Teatrika ini sejarahnya agak panjang karena dia sampai berubah beberapa nama sampai beberapa kali. Pernah mau dibuat art gallery, pernah mau dibuat seni apa namanya ya? Pameran seni rupa gitu-gitu. Akhirnya kita putuskan di akhir namanya jadi Teatrika. Karena kita mau buat show teater gitu. Jadi kita buat show teater pertama di Kota Parangsinimpuan karena memang ternyata di Kota Parangsinimpuan ini pun banyak sekali peminat teater kami lihat kan. Jadi dan ini gini ya, mungkin orang mikir apakah ini dikerjakan oleh aku sendirian? Enggak. Oh, Jadi semua yang dibangun ini itu bersama teman-teman yang lain semua gitu. tim Jadi ya. ya ada timnya. Jadi ada tim olahraga, ada tim seni, ada tim buku gitu. Jadi ada timnya semuanya. Jadi nanti teatrika.id ini bakal jadi salah satu terobosan seni teater dan seni-seni yang lain di Kota Parangsinimpuan. Oke, Gitu. bisa spoiler nggak nih bang, kapan nih kira-kira nih? Untuk kapannya kayaknya nggak bisa pasti ya, Ya. karena lagi proses. Tapi mungkin kayaknya kuartal 4 deh, sekitar Agustus ke bawah. Oke, Ya. kita tunggu aja teman-teman ya. Oke. Banyak banget ya bang ya. Ya. Dari pendidikan tadi ada IAS, kemudian ada lagi Open Community, The Beginners Book Club, kemudian ini yang terakhir ada Theatrical. Oke deh bang, terakhir Ya. dari semua pengalaman yang abang miliki, kemudian dengan semua kegiatan Ya. yang akan abang bangun nih, apa pesan yang ingin abang sampaikan untuk kita semua, khususnya Ya. untuk para penonton? Ya, apa ya? Sebenarnya pertanyaan berat ya. Tapi gini, ini pernah Ya. ditanyakan sama murid-murid abang di sekolah atau lagi coaching gitu kan. Gimana sih caranya bang biar sukses gitu kan? Ya. Gimana caranya? Kan itu kan sebenarnya sama ya. Dari pertanyaan ada itu dari semua yang abang lakukan, dari semua pengalaman abang. Apa pesan yang paling penting? Jadi abang mikir gini. Yang abang rasakan karena gini Hadan. Salah satu doaku setiap hari yang gak pernah tinggal adalah ya Allah, jangan pernah jauhkan aku dari kemauan belajar. Jangan jauhkan aku dari ilmu pengetahuan. Jadi abang tuh merasa selalu tertinggal kalau aku nggak update sama ilmu-ilmu baru. Karena bagiku mungkin gini ya, kalau ilmu itu kan ada di mana-mana. Iya. Bisa kita dapatkan kapan saja di mana saja, nggak harus sekolah gitu Iya, kan. betul. Jadi abang selalu berpesan ke semua orang atau bahkan ke siswa-siswa yang membina, Iya. belajar. Pokoknya intinya semua belajar. Kemauan kita belajar itu harus terus dipupuk. Nggak harus belajar akademik ya. Iya. Belajar beradaptasi, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar menempatkan diri, belajar mengetahui kemampuan diri. Karena banyak sekali kita nggak tahu kemampuan kita itu apa. Makanya kita harus belajar juga kenal sama diri kita sendiri, Iya. mengenal emosi kita sendiri. Jadi abang selalu berpesan, belajarlah terus. Pokoknya nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain kemauan kita dalam belajar. Karena pada akhirnya yang bisa menyelamatkan diri kita kan diri kita kan Ya, diri kita betul. sendiri. Kita tidak bisa rely on people. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Jadi belajar terus menerus, pupuk kemauan belajarnya. Ya. Jangan jadikan hal-hal lain jadi keterbatasan untuk belajar. Pokoknya dalam keadaan apapun, bahkan di dalam ilmu agama pun diajarkan ke kita Ya. kan. Yang paling pertama itu harus belajar. Kita harus membaca, bacalah Iqra gitu Iqra. ya. Jadi kita harus selalu belajar. Karena mungkin statement terakhir ya. Belajar ini dari pengalaman abang. Ya. Belajar itu bisa membawa kita ke tempat-tempat tertinggi yang bahkan kita nggak bayangkan sebelumnya. Gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oke, Bang Ali. Udah nggak kerasa ya, udah berapa jam kita ini. Iya. Ya,
Jadi terima kasih banyak. Ya, sama. Tidak ada lagi kata yang bisa dikatakan selain ucapan terima kasih kepada Bang Aldi yang terima kasih telah juga. menyempatkan Yes. untuk memenuhi undangan, untuk berbagi ilmu dengan para penonton, untuk adik-adik abang. Oke lah, mudah-mudahan semua yang abang sampaikan bisa diaplikasikan, bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman sekalian, segini saja dulu pertemuan kita pada Podsmanda episode kali ini. Ya, sampai berjumpa lagi di Podsmanda berikutnya. Tapi misalnya, kalau kalian punya saran narasumber siapa yang akan kita undang selanjutnya, tulis saja di kolom komen. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.